Shalom Jemaat terkasih. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kita untuk memahami apa yang kita renungkan, bahkan memampukan kita untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Baik, saya akan membawakan tema legacy atau warisan. Nanti bacaan kita terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Pertanyaan yang harus kita ajukan adalah, apa warisan paling berharga bagi anak cucu kita? Beberapa selebriti yang dikatakan tajir melintir punya pendapat. Misalnya Sir Richard Branson. Ia mengatakan bahwa hal-hal berharga dalam hidupnya adalah keluarga, sahabat, kesehatan, dan sukacita. Dan ia sangat berharap anak-anaknya memiliki pemahaman yang sama dengan dia. Sting, pemusik terkenal, mengatakan tidak berniat mewariskan semua kekayaannya pada anak-anaknya. Ia menghendaki mereka berdikari secara finansial, dan ia merasa beruntung dan kagum pada mereka karena anak-anaknya jarang sekali meminta ini dan itu, yang walaupun dia sanggup membelikannya. Seorang lagi, contoh Jackie Chan, bintang film action sangat terkenal, mewasiatkan akan mendonasikan sebagian hartanya untuk kegiatan amal. Dia berpendapat, kalau anak saya punya kemampuan, capability, dia akan dapat menghasilkan uang sendiri. Wah. Di sisi lain, secara ekstrim, beberapa selebriti yang kaya mewasiatkan agar harta mereka diwariskan kepada hewan kesayangan mereka nantinya. Jemaat terkasih, tentu saja keputusan setiap orang mengenai apa yang layak diwariskan kepada anak cucu mereka didasarkan pada pengalaman hidup mereka dan harapan-harapan mereka. Kalau mereka tidak mewariskan harta pada anak, apakah itu berarti mereka tidak sayang kepada anak-anak mereka? Justru sebaliknya, kata pendapat orang. Karena mereka menghendaki anak-anak mereka dapat survive, bertahan dan selamat di dalam kehidupan ini. Karena itu mereka tidak mewariskan harta atau tidak menganggap harta sebagai hal yang utama untuk diwariskan, tetapi hal-hal lain. Tentu saja tidak salah jika ada orang tua mewariskan kekayaan bagi anak-anaknya. Namun kekayaan yang diwariskan tanpa hikmat dan kemampuan untuk mengelola seringkali menjerumuskan. Bacaan kita dari Lukas 15 mulai dari ayat 11 berbicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu pada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Dan kita sudah tahu lanjutan ceritanya. Si bungsu pergi membawa harta itu, lalu mendapat teman yang salah, dan kemudian bangkrut, habis semua hartanya. Bahkan ketika dia ingin makan ampas babi yang menjadi makanan hewan peliharaan, itu pun tidak diberikan kepada dia.
mewariskan kekayaan kepada anak tanpa hikmat dan tanpa membekali mereka dengan kemampuan mengelolanya bukan sesuatu yang baik. Apalagi jika kekayaan yang diwariskan adalah hasil korupsi yang diperoleh secara tidak bermoral. Warisan haram seperti itu justru akan menjadi kutuk, bukan berkat bagi anak cucu. Bacaan kita mengatakan, si bungsu pergi dan membawa sebagian harta yang menjadi miliknya, yang harusnya menjadi warisan miliknya, dan kemudian kehilangan semuanya. Dari momen itu, momen ketika dia merasa lapar dan ingin makan ampas babi tapi tidak mendapatkan, saya yakin ia pasti mendapat pelajaran berharga. Kita sebagai pembaca kisah ini dapat menyimpulkan bahwa sang ayah yakin si bungsu akan kembali dari keputusan yang salah. Dari mana kita kesimpulkan itu? Karena sang ayah selalu menunggunya untuk kembali, menanti-nantikan si bungsu kembali. Saya juga percaya kita dapat menyimpulkan bahwa sang ayah juga mengajarkan cara mengelola kekayaan mereka. Itu dapat kita simpulkan dari perilaku si sulung. Good boy. Pasti kedua anaknya diajarkan. Namun si bungsu belum dapat mencerna didikan ayahnya. Sampai pengalaman hidup menyadarkannya bahwa warisan terbaik dari orang tua adalah penerimaan tanpa syarat, penghargaan pada apa yang dimiliki, rasa syukur maksudnya, dan hikmat dalam mengelola berkat yang diberikan Tuhan. Mari orang tua kembali kita merenungkan hal terbaik apa yang dapat kita wariskan kepada anak-anak kita. Iman yang teguh, tentu saja itu yang paling baik. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itu yang terbaik. Impartasikan semua nilai-nilai Alkitabiah bagi kehidupan mereka. Tidak cuma sekadar dengan kata-kata, tapi dari keteladanan hidup kita. Itu warisan terbaik bagi mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah renungkan bersama. Kiranya apa yang kami renungkan ini Tuhan menyukakan hati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.